fastaqbilhu biyadis sabar. Hadapilah dengan sabar. Ketika engkau jatuh sakit, ya hadapi saja dengan sabar. Waskun dan diam. Sabar, diam. Aja remimil baik, aja adu-aduan maning wis menang. Udah diam. Jangan berkeluh kesah. Hatta yaji ad-dawa, sampai kapan nanti datang obatnya. Sabar, tenang, ya, sampai nanti ketemu obatnya. Fa idza jaa ad-dawa fastaqbilhu biyadis syukr. Kalau nanti ketemu obatnya, ya terimalah dengan rasa syukur. Fa idza kunta ala hadhil hala, ketika engkau dalam kondisi seperti ini, kunta fil aishil ajil, maka engkau berarti ada dalam kehidupan ya itulah kehidupan seperti itu. Ketika sakit ya sakitlah, sabar aja dulu sampai ketemu obatnya. Kalau setelah diobatin terus sembuh, ya syukuri sajalah. Udah, simpel aja hidup seperti itu. Al-khawfu minan nar, takut terhadap api. Yaqtau akbadal mu'minin, menyebabkan putusnya jantung orang-orang beriman. Artinya rasa takut neraka itu kan membuat kecemasan maksudnya. Jadi takut neraka ya menimbulkan cemas, takut penyakit juga. Nggak usah takut jatuh sakit, ya siapa aja sakit. Ya, terus ya sudah hadapi, udah diam sampai ketemu obatnya. Saya obati sembuh, ya sudah terima kasih, syukur. Ya, takut neraka juga sama, ya bisa menjadi gundah, dari kegelisahan. Wa yasfarru wujuhuhum, ya menjadi pucat muka mereka. Takut neraka, mancing neraka, pucat. Iya, berdebar-debar. Wa yahzanu qulubuhum, dan akan sedih hatinya. Fa idza tamakkana hadza minhum, kalau mereka sudah mapan seperti itu, artinya sudah tidak takut sakit, tidak takut api, ya udah siap-siap aja. Itu. Yang maksudnya adalah tidak perlu ada kegelisahan, tidak perlu ada ketakutan menghadapi apapun yang bakal terjadi yang kamu tidak tahu. Yang tegar saja, yang tenang saja. Kalau engkau sudah bisa seperti itu, subballahu azza wa jalla ala qulubihim ma'arahmatihi wa lutfihi. Bari nanti Allah akan menumpahkan air rahmat dan kasih sayangnya ke dalam hati mereka. Wa fataha laha babal akhirati fayarawunaha ma'manaha, baru nanti akan dibukakan kepada mereka pintu akhirat. Baru mereka bisa melihat satu tempat yang aman di sana. Fa idza sakanu watma'annu, kalau mereka sudah tenang dan damai, wartahu dan nyaman, qalilan sedikit nyaman, fataha lahum babal jalal, baru dibukakan pintu keagungan Allah. Faqata'a qulubahum wa asrarahum,
wa kasura khawfuhum, barulah hati mereka terputus, artinya akan merasa ngeri dan takut. Wasarum dan sir mereka, rahasia hati mereka, palung hati mereka. Wa kasura khawfuhum asyadda minal awwali, kalau sudah dibukakan pintu jalan malah jadi lebih takut lagi, lebih ngeri lagi. Fa idza tamma lahum, kalau sudah selesai itu, fatalahum babal jamal, baru Allah bukakan pintu jamal, keindahan. Wasakanu, baru mereka tenang, watma'annu, dan damai, wata'ahabu, watanabbahu, ya waalaikumsalam, alhamdulillah, dan mereka akan bersiap, ya, tabawwa'u, dan siaga, ya, menempati darajatin, satu posisi yang tinggi, maksudnya ia tabaqatu syai'in ba'da syai', yang nanti itu bertingkat-tingkat, bertahap-tahap. Dari sisi ketenangan dan kedamaian jiwa kamu akan berbeda-beda. Kepangkatan dalam nafsul mutmainnah itu berbeda-beda. Ada yang total damai, ada yang ya kadang-kadang masih ada guncangan, kesedihan, kepiluan, dan seterusnya. Itulah kondisi hati kita seperti itu. Ya. Nanti finalnya kapan? Kalau sudah fatahalahum babal jamal, semuanya menjadi indah semuanya. Tidak ada lagi yang menakutkan. Kalau masih jalal, keagungan Allah, masih ngeri juga, masih takut juga. Masih anak perandang berindingnya. Masih anak meriang. Dalam proses tadi juga ada tamu ya terkena barusan tadi ya, ada rasa takut. Ya, malam-malam pergi kencing ke WC aja takut. Iya, ya kalau takut tidurnya juga susah. Ya tidur. Makannya juga susah, nggak bisa menikmati makan. Nah ini rasa takut ini bisa mengidap kepada siapapun. Ya, dan Allah akan uji. Nggak usah khawatir. Allah akan menguji kamu dengan rasa takut. Ya, kapan-kapan Anda mengalaminya. Mudah-mudahan sih ya, nggak usah banyak lah. Ya, barangkali dengan sedikit kekhawatiran aja lah. Atau rasa sedikit kegelisahan yang sampai rasa takut menjadi fobia. Ya. Kalau sudah fobia itu udah gawat. Lama-lama ya melihat muka sendiri di kasur juga takut. Suwe-suwe gemuyu dewek. Setelah tertawa sendiri lalu lari-lari sama telanjang bulat, tanpa sehelai kain pun, dan sudah dekil, nggak mandi-mandi, rambutnya sudah kusut masa ini. Kita lihat pemandang itu setiap hari kan di jalanan. Saya juga kenal orang mana sudah, tapi kadang-kadang ngomongnya bahasa Wetan, kadang-kadang bahasa Sunda, ya yang bukan orang Indramayu. Nggak tahu tuh dari mana. Barangkali buangan dari Jakarta barangkali. Ya masukkan ke box, malam-malam dilepasin di sepanjang jalan Pantura. Dan mereka akhirnya menjadi korban tabrak mobil. Ya, kejam banget ya. Makanya ini petua, siap-siap. Jadi ada persiapan psikologis, artinya kita siap menghadapi resiko apapun hidup ini.
Kalau nggak siap ya nggak usah hidup lagi, pulang aja sana. Ya. Jadi kita tanamkan keberanian di dalam diri kita ini bahwa kita siap menghadapi apapun yang terjadi. Itu aja. So bagaimanapun kesiapan psikologis ini juga penting dalam kehidupan. Dampaknya tidak akan parah ya. Seperti halnya orang berkendaraan naik mobil. Biasanya yang parah yang tidur. Kalau yang berjaga minimal ada perlawanan. Entah pegang apa kan gitu. Sehingga tidak terlalu parah. Maka kesiagaan itu yang perlu kita bangun semacam ini. Sama sekali jangan ada rasa takut. Saya mungkin sering mengatakan siapapun orang yang sudah muncul rasa takut mati, itu sebetulnya sudah mati sebelum mati. Mati apa? Mati semangat. Lihat aja orang yang pulang dari rumah sakit, yang gak diusir sih sama dokternya. Cuma kata dokternya, daripada buang-buang duit, harapan hidup gak ada, ya udah pulang aja lah. Tinggal nunggu hari. Lihat mukanya pucat kan. Lemes, sudah mati semangat. Gitu. Ini penting. Ya gudamu, la yakun hammuka ma takulu wa ma tashrabu wa ma talbisu wa ma tankihu wa ma taskunu wa ma tajma'u kulla hadha alham. Ya gudam, wahai anakku, jangan sekali-kali keinginanmu hanya berputar-putar saja, hanya fokus pada apa yang kamu makan. Wa ma tasrabu, dan apa yang kamu sehari-hari pikiran itu makan apa, minum apa, itu aja tiap hari. Wa ma talbasu, bajunya apa. Wa ma tankihu, lalu awinya masih apa. Wa ma taskunu, tinggalnya di mana, rumahnya di mana, bikin rumah, bikin makanan, minuman, baju. Ya, bagaimana bisa berkumpul, mengumpulkan ini semuanya. Kulla hadza hammin nafsi wa taba, hanya keinginan-keinginan nafsumu saja. Sehari-hari otaknya mikirnya makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan. Wah, habis waktu kita hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nafsu kita. Sehari-hari, betul nggak? Iya, semuanya terlupakan. Sedina-dina mikirannya badogan baik. Iya. Gua matan keho, sehari bikin otaknya cewek aja setiap hari. Ngayal aja. Nafsu dan tabiat itu. Iya. Itu saja yang dicita-citakan, itu saja yang diperhatikan, itu saja yang diurusin. Fa'aina hamul qalbi wasirri. Mana keinginan, tujuan, cita-cita, perhatian kamu terhadap hatimu, terhadap sirmu. Bahwa talabul haqqi azza wa jalla, yaitu mencari ridha Allah yang mana. Sehari-hari yang dipikirkan bagaimana menyenangkan nafsu dirimu sendiri. Pengen minum yang enak, makan yang enak, pengen kawin yang enak, rumah yang enak. Selalu ingin memenuhi tuntutan nafsumu. Mana tuntutan hatimu, tuntutan hati nuranimu? Mana tuntutan nuranimu, mana tuntutan hatimu yang kamu pikirkan? Non
konsen sama sekali. Habis waktunya hanya mikirin kebutuhan-kebutuhan nafsu. Kebutuhan rohani terkapar. Setiap hari hanya mikirin santapan jasmani saja. Rohaninya bukan santapan, siraman rohani. Yang disiram hanya mukanya aja. Saya luruskan, punten, ini bukan siraman rohani. Ini santapan rohani. Kalau disiram di luarnya aja. Rugi saya jauh-jauh datang ke sini hanya menyiram. Ya itulah, ya luarnya aja. Yang kira masuk disantap tuh. Itulah persoalan.